Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua dan bunda hebat sekalian. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Jumpa lagi nih teman-teman dengan saya di channel YouTube Zahra dan Zayan. Harapannya semoga kalian tuh nggak bosan ya teman-teman melihat video saya yang begitu-gitu aja. Yang di-record itu hanya kegiatan rumah tangga. Nah teman-teman, untuk video kali ini itu saya awali dari membuat sarapan. Di sini tuh sekarang cuacanya lagi musim hujan ya teman-teman, di daerah saya di Kota Medan. Hampir setiap malam mulai dari jam 12 malam itu hujan sampai pagi hari, itu sampai jam 10, jam 12, kadang bahkan sampai sore gitu ya teman-teman. Nah ini tuh cuacanya dingin banget ya teman-teman, karena hujan dan mataharinya nggak ada keluar. Kalaupun misalnya saya nyuci, jemurnya itu di dalam rumah teman-teman, nggak di luar lagi. Nah ini tuh rencananya saya mau buat sarapan dulu. Di sini saya mau buat teh susu, dan kemarin itu ada beli ubi ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya rencananya mau goreng ubi. Ini tuh anak-anak tuh suka gitu ya, lagipun cocok gitu hidangannya disantap pas lagi cuaca seperti ini ya teman-teman, lagi dingin-dingin. Dan buat teman-teman semua lagi ngapain sekarang, semoga sudah sarapan dan semoga cuacanya bersahabat juga ya teman-teman. Dan karena cuacanya sekarang tuh musim hujan teman-teman, anak-anak tuh pun pada sakit gitu ya, flu dan batuk. Jadi terkadang itu susah gitu ya teman-teman untuk dibilangi jangan minum es dulu, jangan minum minuman dingin gitu ya, namanya juga udah terbiasa gitu kan. Tapi ya alhamdulillahnya anak-anak saya itu bisa dikasih tahu gitu ya. Kadang-kadang paling yang agak merengkel itu yang adean, namanya juga dia masih umur berapa ya, belum sampai 3 tahun teman-teman. Bulan 2 nanti baru 3 tahun. Tapi ya biasanya memang anak laki-laki itu lebih susah gitu ya kita bilangin daripada anak yang perempuan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman, karena di sini tuh musim hujan, jadi kan jarang keluar gitu, jarang beli jajan, jadi udah mulai baikan gitu ya keluarganya. Makanya teman-teman, untuk beberapa hari ini kalian sering dengar gitu ya kalau misalnya saya dubbing gitu, suaranya itu pasti kayak suara bindeng gitu ya teman-teman. Karena memang cuacanya di Medan ini lagi nggak menentu gitu, suka gerimis, hujan gitu ya, hujannya awet gitu loh teman-teman, mulai dari malam sampai ke pagi gitu, sampai bahkan ke malamnya lagi. Pokoknya tuh cuacanya dingin banget lah teman-teman, masa kayak cuaca-cuaca di puncak gitu ya. Nggak payah pakai AC, nggak payah pakai kipas lagi tuh kita udah nggak kepanasan gitu. Alhamdulillah nih teman-teman, ubinya udah mateng. Dan ini tadi saya gorengnya pakai tepung. Untuk tepungnya saya gunakan tepung terigu beberapa sendok. Kemudian saya tambahkan sedikit garam. Tapi kadang-kadang nggak digoreng pakai tepung ya teman-teman. Kadang-kadang ya ubinya udah dicuci, saya potong-potong, saya baluri garam, habis itu saya goreng gitu aja. Tapi ini tadi karena memang di rumah itu ada stok tepung ya, jadi saya goreng itu pakai tepung. Nah ini sarapannya udah selesai ya teman-teman, tinggal disantap aja. Sarapannya sih simple aja. Selesai sarapan, saya mau lanjut masak sayur dulu untuk makan siang ya teman-teman. Nah tiba-tiba si adek tuh nangis teman-teman, entah kenapa, entah gaduh sama kakaknya mungkin, yang nggak tahu. Kadang ya anak saya ini memang suka jahil teman-teman, suka kali jahil gitu ya, nyubit orang mau tapi dicubit nggak mau gitu lah ya. Pokoknya ada aja tingkahnya untuk jahilin kakaknya. Nah ini tuh dia ngadu teman-teman, katanya si kakak itu jahat. Nah di sini tuh saya diamin dulu, saya peluk dulu, saya tanya dulu kenapa gitu ya teman-teman, saya perhatikan lah dulu pokoknya. Kemudian tuh saya lanjut untuk masak lagi. Nah ini teman-teman, saya mau masak sayurnya yang simpel-simpel aja. Ada toge, ada tahu, ada wortel, jadi mau saya oseng-oseng aja. Kemudian nanti mau saya masak ikan sambal. Oh iya teman-teman, kalian di rumah hari ini masak apa? Bagaimana harga bahan pokok di daerah kalian? Kalau di daerah saya tuh lumayan menjerit gitu ya teman-teman, lumayan, aduh kayak mana ya,
kayak keluarga kecil kayak saya ini kayaknya lumayan juga lah, terasa juga gitu ya, apa-apa tuh sekarang serba mahal ya kan. Beras mahal, percabai-cabean mahal, ampun ya Allah, nggak tahu lah ya. Ya udahlah ya kan, kita doakan aja ya kan teman-teman, semoga harga-harga bahan pokok itu cepat pulih lagi dan perekonomian kita juga cepat kembali, cepat baik gitu ya kan. Nah teman-teman, ini tuh sebelum saya oseng-oseng, tahunya tuh saya goreng terlebih dahulu ya, nggak sampai kering, cuma setengah matang aja agar nanti pas dioseng-oseng tahunya nggak hancur. Kemudian untuk wajannya saya pakai wajan yang agak besar sedikit ya teman-teman, takutnya nanti kalau misalnya pakai wajan yang kecil ini nggak muat gitu kan. Dan saya panaskan minyak, minyaknya saya pakai bekas goreng tahu tadi aja. Nah ini teman-teman, minyaknya udah panas ya kan, jadi saya masukkan atau saya tumis tuh bawang putih. Nah teman-teman, ini tuh saya nggak menggunakan bawang bombay atau bawang merah ya, karena bawang bombay saya di rumah lagi nggak ada gitu ya. Jadi saya pakai bawang putih aja. Untuk bawang putihnya ini saya cincang halus ya teman-teman. Udah setengah mateng gitu ya, udah warna kecoklatan. Kemudian saya masukkan batang daun bawang. Batang daun bawang ini selalu kita tumis ya teman-teman, yang bagian putihnya, karena itu bakalan wangi gitu nanti tumisan kita. Kemudian saya tambahkan juga cabai. Ini cabenya cabai rawit domba ya teman-teman. Dan saya masukkan juga wortel agar nanti wortelnya matang ya, karena wortelnya itu kan lebih keras dari semua sayurannya ya, dari toge, dari tahu gitu ya kan. Jadi itu saya mau oseng-oseng dulu wortelnya sampai layu. Nah ini tuh udah setengah layu ya teman-teman. Kemudian di sini saya tambahkan ikan teri. Untuk ikan teri saya pakai secukupnya aja, dan ikan terinya juga udah dicuci ya teman-teman, agar nanti ada sedikit keluar gitu ya kaldunya dari si ikan teri ini. Karena kalau misalnya kita numis-numis gitu dicemplungin ikan teri atau kecepek gitu, rasanya lebih gurih gitu ya kan teman-teman. Kalau misalnya kalian punya udang, boleh diganti sama udang teman-teman. Kemudian saya masukkan juga tahu yang sudah digoreng tadi ya, dan saya masukkan juga togenya. Ini togenya udah dicuci teman-teman, udah diputikin bagian akar-akarnya juga. Pas belanja semalam itu langsung saya put prep ya kan. Nah ini saya oseng-oseng sebentar lagi ya teman-teman. Kemudian ini tuh mau saya tambahkan sedikit air agar ada kuahnya. Dan kalau misalnya udah ditambahkan air, jangan lupa untuk besarkan apinya ya teman-teman, agar si kuahnya tadi cepat mendidih dan sayurannya juga tetap segar gitu ya kan. Nah ini sudah mendidih ya teman-teman, saya tambahkan garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Kemudian di sini tuh saya oseng-oseng sebentar lagi. Nih tuh enak banget ya teman-teman. Menunya simpel sih, tapi kalau misalnya makannya pakai nasi panas lumayan juga ya teman-teman, lumayan nambah-nambah ya kan. Nah ini udah hampir matang teman-teman, jadi saya masukkan bagian daun bawang yang hijau. Kemudian saya tambahkan juga sedikit tomat agar lebih segar aja sayurnya. Ya udah deh, udah mateng, tinggal di plating aja teman-teman. Ini tuh menunya simple tapi nikmat ya. Kalau misalnya kalian nggak punya budget, ini budgetnya murah juga ya teman-teman. Kalau untuk wortel gitu ya, saya selalu beli wortel yang patah-patah. Dan untuk daun bawang itu saya selalu beli, untuk daun bawangnya aja 2000, dan untuk yang campur itu 1000. Nah teman-teman, di sini tuh saya langsung manasin ikan sambal. Ini sisa ikan sambal yang kemarin, jadi hari ini tuh saya nggak nyambal lagi teman-teman, hanya manaskan ikan sambal aja. Kan sayang gitu ya teman-teman kalau misalnya masih ada beberapa potong lagi tapi kita udah nyambal ikan yang baru gitu ya kan. Nah ini aja kayaknya udah cukup ya kan teman-teman, karena nanti siang itu di rumah saya ada tamu, teman lama saya itu mau datang teman-teman, jadi nanti siang saya mau masak siput bosera sih.
Kalian tahu nggak siput Bosera itu apa, teman-teman? Siput Bosera itu siput saus padang gitu loh, yang ada kepiting, kerang, kepa, udang, cumi, dan lain sebagainya. Kita masak dengan saus padang. Nah, teman saya itu minta tolong beli ikan kepiting, terus nanti katanya mau dimasak dengan saus padang gitu. Katanya sih dia pengen. Dan dia bilang dia lagi nggak isi sih, dalam keadaan nggak mengandung gitu, bukan karena ngidam dia pengen gitu kan. Tapi saya doakan aja lah semoga dia isi agar cepat dapat momongan. Amin. Bantu doanya ya teman-teman semua supaya teman saya itu tadi isi. Soalnya dia tuh udah lumayan lama juga nikah tapi belum dapat momongan kan, saya sedih gitu ya, kasihan gitu. Namanya juga seorang ibu rumah tangga ya pengen ya kan menimang-nimang bayi gitu ya teman-teman. Doain ya, bantu doanya. Nah, teman-teman ini tuh selesai masak, saya langsung beresin bagian sini. Ini tuh tadi ada cipratan-cipratan minyak gitu kan. Kemudian untuk sayurannya di sini saya nggak lupa tutup ya. Karena di rumah itu kadang suka ada cicak gitu teman-teman berkeliaran sana sini gitu. Saya gilo gitu, nggak suka gitu ya kan. Kayaknya cicak itu suka ngejek gitu ya teman-teman, suka ngelecehin kita gitu ya. Kalau pas kita nanti datang dia ngumpet gitu di bawah-bawah dispenser, di bawah-bawah kosmos gitu kan. Nanti kita pikir dia keluar. Tahap apa? Nanti kalau misalnya mau diusir, mau disapuin gitu, cepat kali larinya loh teman-teman. Nggak bisa gitu ya kan, langsung udah masuk ke bawah kolong, tah mana gitu ya, nggak muat juga sapunya ya kan. Nah teman-teman, itu saya lanjut untuk nyuci piring. Ini piringnya tuh lumayan banyak ya teman-teman, karena ini kemarin itu saya ada buat apa, Nutrijel untuk minuman gitu ya. Apa ya, kayak apa, Nutrijel pelangi gitu loh teman-teman, minuman. Jadi itu saya wadahnya tuh belum saya cuci kemarin. Nah ini tuh saya mau cuci sekalian. Oh iya teman-teman, kalian mungkin jarang gitu ya nampak saya cuci piring itu di record, karena tuh saya males loh teman-teman untuk nge-recordnya pas lagi cuci piring, karena tangannya itu dalam keadaan basah gitu kan. Jadi kayaknya dilap lagi, dipindahin lagi, angle-nya kan nggak mungkin satu aja gitu ya kan teman-teman, harus dari sisi mana aja kita ambil gitu ya. Nanti kalau misalnya satu angle aja takutnya bosan gitu kan. Nah teman-teman, ini tuh alhamdulillahnya udah selesai cuci piring, tinggal saya bilasin. Dan ini tuh nggak langsung saya susun ya untuk piringnya, saya biarkan aja di wadah seperti ini agar dia nanti tiris. Selesai cuci piring, di sini tuh saya langsung ngurusin anak-anak teman-teman. Anak-anak di sini tuh belum mandi ya, jadi sini tuh mau saya mandikan dulu. Nah ini tuh udah kesenangan teman-teman, karena dari tadi minta mandi, saya bilang tunggu bentar, mama lagi cuci piring. Nah teman-teman, ini tuh hari ini tuh nggak hujan ya, cuman ada gerimis rintik-rintik sedikit aja. Jadi ini pakaian yang kemarin-kemarin mau saya taruh dulu di luar agar nanti ada gitu bau mataharinya, nggak terlalu bau apek gitu ya, nggak lembab kali gitu juga kan. Nah ini tuh tinggal saya gantungin aja teman-teman, karena ini memang kemarin udah dijemur gitu ya kan, saya nyucinya kemarin sore. Karena paginya itu hujan teman-teman, tapi saya nyucinya itu di sore hari. Nah ini tuh saya mau jemurin karena masih ada sedikit lembab-lembab gitu, agar nanti misalnya kering kan bisa dilipat gitu ya, bisa ditempatkan di keranjang biar rapi. Baiklah teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.